Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiknum Rumpu, Stambuk A42120143. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran penjas yang telah kami diskusikan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Dari hasil pendiskusian kelompok 1 mengenai konsep dasar pembelajaran penjas, bagian A, pendidikan jasmani. Pengertian pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan untuk motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan. Materi dalam pendidikan jasmani didesain untuk membantu siswa agar memahami mengapa bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara aman, efisien, dan efektif. Bagian B, fungsi dan tujuan pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani dan kesehatan yang mengutarakan aktivitas jasmani dan pembiasaan hidup sehat yang menjadi penunjang pertumbuhan dan pengembangan siswa, memiliki fungsi pembelajaran pada yang pertama aspek organik, yang kedua aspek kognitif, yang ketiga aspek efektif. Tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan memiliki tujuan membantu siswa memperbaiki derajat kesehatan dan kesegaran jasmani melalui pengertian pengembangan sikap positif, keterampilan gerak dasar, serta berbagai gerak jasmani. C. Ruang lingkup pendidikan jasmani kesehatan meliputi berbagai aspek di dalamnya, yaitu permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan tubuh, aktivitas senam, aktivitas gerak ritmis, aktivitas air, aktivitas luar kelas. Pendiskusian kami di kelompok 2 yaitu mengenai prinsip dan komponen strategi pembelajaran penjas. Yang pertama, batasan strategi pembelajaran penjas. Batasan strategi pembelajaran penjas. Secara umum, strategi memiliki pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan belajar adalah bentuk aktivitas manusia yang dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia. Yang kedua, ragam komponen penjas. Ragam komponen penjas. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya atau ada tidaknya proses pendidikan. Yang berikut ruang lingkup sumber daya manusia. Ruang lingkup sumber daya manusia. Kegiatan belajar adalah salah satu faktor utama dalam penyusunan strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Sebab kegiatan belajar pendidikan jasmani merupakan gerakan-gerakan jasmani yang mempunyai pengaruh nyata terhadap diri siswa. Strategi belajar memiliki fungsi meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, program yang lebih sistematis. 4, lebih memantapkan pembelajaran. Kelima, membangkitkan belajar secara efektif. 6, membangkitkan pembelajaran yang lebih luas.
7 dasar kegiatan suatu proses pembelajaran. Dan yang berikutnya yaitu macam-macam strategi pembelajaran Penjas. Yang pertama, pendekatan pengetahuan keterampilan. Yang kedua, pendekatan sosialisasi. Yang ketiga, pendekatan personalisasi. Yang keempat, pendekatan belajar. Yang kelima, pendekatan motor karni. Yang keenam, pendekatan permainan taktik. Yang ketujuh, spektrum gaya mengajar. Dan poin yang terakhir yaitu prosedur pembelajaran Penjas. Keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya oleh faktor pembelajaran. Dan lanjut yang kami diskusikan di kelompok 3 yaitu fungsi dan peran guru dalam pembelajaran Penjas. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuan pendidikan jasmani yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Poin kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Tujuan umum dalam pendidikan jasmani yaitu pengembangan fisik, kedua pengembangan gerak, ketiga pengembangan mental, empat perkembangan sosial. Nilai-nilai dalam pendidikan jasmani: motivasi untuk berperilaku positif, bertanggung jawab, kegigihan, dan aktif. Peran guru untuk menerapkan nilai pendidikan jasmani. Guru diharapkan menerapkan seperangkat nilai inti yang dapat ditanamkan melalui pembelajaran yang proaktif. Peran penting guru: 1. Menghargai perilaku yang baik. 2. Mengabaikan atau mungkin menghukum perilaku yang tidak diinginkan. 3. Mencontohkan perilaku yang baik. Baik, lanjut ke yang keempat yaitu atau yang kami diskusikan dalam kelompok keempat yaitu mengenai keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran Penjas. Keterampilan mengajar merupakan hal yang fundamental yang harus dimiliki setiap guru. Berikut beberapa keterampilan mengajar yang harus dimiliki guru. 1. Keterampilan menyiapkan pembelajaran. 2. Keterampilan membuka pembelajaran. 3. Keterampilan mengolah waktu dan arena pembelajaran. 4. Keterampilan mengelola pemanasan dan pendinginan. 5. Keterampilan menempatkan diri. 6. Keterampilan membuat perintah. Dan yang terakhir yang kami diskusikan di kelompok 5 yaitu mengenai metode, model, dan gaya atau strategi dalam mengajar Penjas. Yang pertama yaitu metode. Metode merupakan jabaran dari pendekatan. Suatu pendekatan dapat dijabarkan ke beberapa metode, yaitu pendekatan pengetahuan, pendekatan sosialis, pendekatan personalisasi, pendekatan belajar, pendekatan permainan, pendekatan permainan teknik, dan yang terakhir adalah pendekatan spektrum gaya guru mengajar. Yang kedua, model.
Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Model guru PJOK dalam mengajar. Pertama, pembelajaran berbasis penemuan. Kedua, pembelajaran berbasis penemuan tak terbatas. Yang ketiga, pembelajaran mengajar teman sebaya. Yang keempat, pembelajaran langsung. Yang kelima, pembelajaran kooperatif. Yang ketiga yaitu gaya. Gaya menurut Ustaz Usman, gaya mengajar adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditentukan untuk mengatasi kebosanan murid. Gaya guru PJOK dalam mengajar. Yang pertama, gaya komando. Yang kedua, gaya latihan atau penugasan. Dan yang ketiga, gaya resiprokal. 4. Gaya inklusi. Dan yang keempat adalah strategi. Strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berbasis rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai pendidikan tertentu. Strategi guru PJOK dalam mengajar. Yang pertama, pengajaran interaktif. Berikut pengajaran berpangkalan, pengajaran sesama teman, pengajaran kooperatif. Yang kelima, strategi pembelajaran sendiri. 6. Strategi kognitif. Dan yang terakhir adalah pengajaran beregu. Baik, itulah beberapa hasil diskusi kami dari kelompok 1 sampai kelompok 5 yang dapat saya ringkas dan yang menjadi bahasan tugas saya pada tugas strategi pembelajaran PENJAS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.